Hey guys, it's Aisha from Asian Boss. Did you know that in Indonesia, with the largest Muslim population in the world, it is legal to have multiple spouses at the same time? This practice is called polygamy, and while it may be shocking to some, it's allowed in some Muslim-dominant countries like Indonesia. But do ordinary people of Indonesia support polygamy? How do they feel about this whole practice of having more than one spouse? We hit the streets of Jakarta to find out. Bapak ini sudah menikah? Sudah. Sudah. Aku. Kalau Mbak udah nikah, suaminya, istrinya berapa? Satu masa tiga. Udah lama. Kalau boleh tahu, Bapak punya berapa istri? Sekarang baru satu. Baru satu, berarti Baru satu. Bapak ada niatan untuk nambah lagi? Ya kalau ada yang serius nggak apa-apa lah, nambah dua, tiga, empat nggak apa-apa. Kan di Indonesia ini kan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dengan hal poligami itu adalah sebuah hal yang legal. Kalau menurut Ade sendiri, seberapa umum sih poligami di Indonesia itu? Seberapa? Seberapa umum? Gak umum sih. Gak umum sih kalau di Indonesia kayaknya. Poligami di kita tuh udah banyak banget ya. Udah banyak, apalagi kan kalangan artis lah. Untuk poligami di Indonesia itu banyak yang melakukan poligami. Dan tidak dilarang oleh pemerintah, tidak dilarang oleh agama, itu poligami juga tidak dilarang, justru diperintahkan gitu bagi yang sanggup dan mampu. Bahkan saya punya saudara aja, ipar saya itu pernah punya istri tapi bukan kawin cerai. Dia itu punya istri sampai 5 apa 6 ya. Tapi yang lain itu dia batasnya memang 4. Kalau Islam itu 4 orang. Soalnya om saya udah pernah sampai 4. Sampai 4? Kalau untuk berpoligami itu ada persyaratan khusus nggak sih? Kan yang dibilang nggak ada persyaratan khusus, tapi kalau misalnya satu, kalau istrinya boleh ya nggak apa-apa, kan nggak ada persyaratan. Ya yang kita dengar tuh harus minta izin istri pertama, harus disetujui istri pertama, pamannya istri pertama itu sudah tidak sanggup melayani lagi pamannya, atau dia punya kesibukan sendiri gitu. Sebenarnya begini deh, poligami itu kan sebenarnya yang paham sekali kan orang muslim. Kalau bukan muslim sih rata-rata itu nggak paham bagaimana itu poligami. Poligami itu maksudnya ini untuk mencegah laki-laki itu untuk berbuat zina. Itu yang jelasnya itu ya. Jadi kalau dia mau poligami, silakan, yang penting dia sanggup. Pertama sanggup dananya, duitnya, membiayainya. Kemudian dia juga sanggup tentang fisiknya. Jadi nggak asal sanggup begitu aja, dan bertanggung jawab juga. Kenapa sih ada orang-orang yang memutuskan untuk poligami? Biasanya tuh karena rasa kurang bersyukur. Karena ya mau nggak mau dia nggak bisa bersyukur sama apa yang dia punya. Akhirnya dia harus nyari lagi gitu. Lebih banyak wanita ya. Jadi kalau kita menuntut pamannya seorang laki-laki hanya istri satu, berarti banyak wanita juga yang tidak dapatkan pasangan. Istrinya itu nggak bisa kasih dia buah hati. Tapi kalau misalnya atas persetujuan istrinya, ya dia untuk berpoligami karena ingin punya keturunan, ya sah-sah aja sih. Ada yang melihat sudut pandang, oh mungkin dia karena syahwat. Ada yang melihat, oh mungkin dia karena paham tentang ilmu agama, dia paham tentang ilmu poligami, dia paham tentang ajaran sunnah Rasulullah, oke dia menjalankan itu. Cewek yang punya suami lebih dari satu? Enggak. Kalau perempuan nggak ada ya, itu poliandri nggak bisa, untuk cari agama nggak bisa. Karena seumpama dia punya suami atau lelaki banyak, nanti anaknya tuh siapa? Seumpama dia hamil, bapaknya yang mana, kan tidak bisa tahu mana yang bapaknya. Perempuan enggak, kalau laki-laki boleh. Kalau perempuan kan ibarat kata dia ya mengikuti imam dari laki-laki. Bukan kita yang ngikutin wanita, wanita yang harus ngikutin kita. Kalau pendapat pribadi Bapak tentang poligami itu seperti apa sih? Yang menguntungkan seorang laki-laki, masih dapat satu dapat lagi. Untuk pribadi saya mendukung untuk poligami, itu saya mendukung. Sebab apa? Itu ajaran sunnah Rasulullah dan memang diperintahkan. Kalau saya sih dari sudut pandang saya pribadi sebagai perempuan yang Islam gitu, kita nggak boleh menolak poligami. Poligami itu udah emang aturan, maksudnya ya aturan dari agama kita gitu. Saya berpoligami misalnya ya, saya emang nggak mau mas. Ya nggak mau saya. Kalau masnya? Saya nggak setuju juga sih, karena itu kan sunnah boleh dilakukan boleh tidak ya. Kalau saya
lebih baik tidak. Iya, pernikahan seumur hidup lah, mudah-mudahan gitu, amin. Saya sih nggak banget ya, karena ya dalam poligami itu kayak nggak mungkin ada tuh orang yang bisa adil gitu buat semuanya ya kan. Pasti kan yang namanya itu lo punya istri 2 gitu, lo harus adil sama istri pertama dan istri kedua kan. Dan ya menurut saya sih nggak akan bisa gitu, karena pasti ada yang namanya lah kayak lo lebih ngedulin dia, lo lebih ngedulin yang ini gitu. Kurang suka. Kurang suka aja, tapi kalau misalnya cowoknya ganteng ya mungkin atau enggak cowoknya kayak mungkin begitu bisa sih. Kayak wah ini orang gara-gara kayak gini mungkin jadi ceweknya banyak. Kalau pandangan masyarakat Indonesia sendiri secara umum, pandangan orang Indonesia kalau ngelihat ada seorang suami yang punya istri lebih dari 1, pandangan masyarakatnya kayak gimana, Pak? Cuek-cuek aja ya. Acu-acu aja, dia mau punya istri 1, istri 2 itu masyarakat itu kayaknya tidak begitu mempedulikan gitu. Ada yang positif, ada yang negatif dong pastinya kan. Mungkin yang berpikir positif sih ya mungkin dia nilainya si pria itu mampu, si pria itu pengen nafkahi lah orang yang pengen jadiin istri keduanya atau mungkin seperti apalah. Kan kalau yang negatifnya kan bawaannya kan sensi mulu ya kan, ngelihat pria punya istri banyak lah wah itu mah cowoknya aja yang gatel, wah itu mah cowoknya yang begitu. Reaksi Mbak kalau suami Mbak itu memutuskan untuk poligami? Kaget, shock. Nah itu sedih banget. Merasa dihianatin. Ya. Udah pasti perhatiannya udah berlebih kan ya, udah terbagi menjadi 2 gitu. Akhirnya pasti sebagai perempuan ya sakit lah Mas. Saya bakal bilang ke dia gitu, nggak ada yang namanya orang mau dijadiin kayak diduain gitu kan. Pasti orang mau jadi kayak salah satunya, yang satu-satunya maksudnya gitu. Jadi ya saya harus bilang ke dia kalau saya nggak mau dipoligami. Kalau emang dia mau poligami ya udah tinggalin saya gitu. Kalau kedepannya, kalau untuk kemauan pribadi, Mas ada kemauan nggak untuk berpoligami? Tidak. Kalau saya untuk mengajukan diri untuk berpoligami itu tidak mungkin. Tapi jika istri saya yang menganjurkan, Abi silakan berpoligami, di situ saya siap. Justru saya akan bilang ke istri saya, silakan mama sendiri yang mencarikan calon istri kedua saya gitu. Kalau mau menikah lagi sih nggak kepikiran sih Mas sebenarnya. Cukup 1 aja. Nggak mau menyakiti. Pasti sakit sih. Ibarat mah ginilah, kalau kita ngelihat istri kita jalan sama pria lain gitu, padahal di situ dia tuh sebagai istri kita kan, kita juga pasti sakit sih. Semuanya sama aja. Dia pasti terima semua itu. Kadang-kadang juga nggak semua lelaki itu mau. Nah kalau dia nggak sanggup, dia juga nggak mau. Contohnya saya belum mau, bukannya nggak mau. Di luar sana, di Indonesia maksudnya, di luar sini, ada yang mau Bapak sampaikan nggak kepada para pelaku? Ya nggak apa-apa, silahkan aja berpoligami. Yang penting itu ukur kemampuan dulu. 1, kita sanggup membiayainya dan bisa berbuat adil. Itu yang terutama sekali. Jangan nanti menyusahkan orang setelah berpoligami, hanya cari nafsunya saja, habis itu ditinggal, kan kasihan. Nah ini yang nggak boleh, dalam Islam pun dilarang yang begituan deh. Selain bersikap adil itu ya yang penting ikhlas, sabar untuk menjalani, jangan sampai menyalahgunakan tentang poligami dan menyalahgunakan sunnah Rasulullah dan menyalahgunakan perintah Allah. Kalau misalnya di posisi cewek gitu, kayak diduain kayak gitu kan pasti nggak enak. Cowok juga mana mau sih diduain kayak gitu. Iya. Ya lebih baik jangan mending cari cara aja buat gimana caranya kalau misalnya tuh makin sayang sama istrinya atau gitu. Cari cara untuk mempererat. Ini ya sih kalau misalnya untuk yang laki-laki, sebelum kalian berpoligami, posisikanlah diri kalian dulu untuk jadi istri kalian. Gimana capeknya sebelum kalian menikah itu pasti ada ikatan janji, ada kata-kata yang keluar kan, janji suci lah kasarnya sebelum pernikahan. Tapi kalau misalnya dia benar-benar poligami dan istrinya benar-benar setuju, aku cuma bilang beruntung banget kalau dia punya istri yang paling baik sedunia. What are your thoughts on polygamy? Would you practice it? Let us know in the comments below. We want to thank our Indonesian team for helping us with this video. Without their help, this would never have been possible. It is people like them that allow us to continue making all this insightful content. For more authentic insight into the latest news and cultural trends from all over Asia, be sure to subscribe to our channel and follow us on our social media. Thanks for watching, and as always, stay curious.